Ya kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana memaksimalkan hasil dari sistem bioflok, terkhusus ikan nila. Yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah bibit ya. Bibit itu menurut saya yang paling baik itu pembuatan bibit sendiri ya, menghasilkan bibit sendiri ya. Nah ini sekitar berumur 3 minggu, sudah masuk 1 jari. Nanti bibit-bibit ini akan kita sortir. Yang paling bagus itu adalah sortiran pertama ya, kalau ada kekurangan bibit bolehlah dimasukin sortiran kedua, walaupun hasilnya agak sedikit berbeda dengan hasil sortiran pertama. Dari pengalamanku ya, kalau kita memakai sortiran pertama saja, 2 bulan itu sudah mulai banyak yang panen untuk ukuran 5 sekilo, 6 sekilo. Tapi kalau yang sortiran kedua dan ketiga dimasukkan, ya hanya separuh itulah yang bisa dijual, karena banyak ikannya tapi yang dijual sedikit. Sisanya akan dibesarkan lagi dan akan memakan waktu lebih kurang 3 bulan lagi baru bisa dipanen. Jadi kalau saya mending kita hanya memakai sortiran pertama saja. Tapi buat kawan-kawan yang tidak memiliki tempat untuk pemijahan sendiri, ya terpaksa membeli bibit. Itu pun kita harus berani bertanya, ini sortiran keberapa. Jadi tempat kita membeli bibit itu harus kita yakini dulu atau kita percaya bahwa dia itu bukan orang yang menjual sembarangan. Nah, ini hanya pengalaman saya. Nah, boleh kawan-kawan diterima, juga boleh tidak ya. Kalau masalah indukan, jujur saja saya tidak memakai indukan yang besar-besar. Cukup yang 3 on atau 4 on, bisa juga 5 on ya. Karena pada ukuran yang macam itulah yang mereka sering beranak ya, produksinya tinggi. Sedangkan kalau ukuran yang sudah besar, dewasa tuh, terlalu dewasa lah enak ngomongnya, ibaratnya yang 7 on sampai sekilo lebih, nah itu agak lambat dia mereka mija ya. Jadi cukup yang ukuran 3, 4, 5 itu sudah cukup. Kalau ada yang besar juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena bagi saya yang penting anaknya itu disortir. Bisa 2 kali sortir atau 3 kali sortir. Ibaratnya begini, ibaratnya 3 minggu pertama kita sortir, terus kita yang hasil sortir pertama itu kita pisahkan, kita masukkan ke tempat lain ya. Nanti setelah sekitar 2 minggu kita sortir lagi. Nah itulah maksimal, hasilnya benar-benar maksimal. Nah, setelah indukan itu ada pemijahannya, terus untuk kolam pembesaran. Nah, kolam pembesaran ini yang paling utama adalah kondisi air. Nah ini aerasinya belum kuat ya, karena ikannya masih kecil-kecil. Sedangkan yang ini juga tidak terlalu dibesarin lagi karena ikannya sudah sedikit, sudah banyak dipanen. Mungkin sekitar ada 150 kilo lagi di sini. Awal tebar yang ini sekitar 2.500 ekor. Nah, sudah saya panen dengan ukuran 4, 5, 6 sekilonya selama 4 bulan. Dari ukuran kecil nih, karena saya ini beli bibitnya. Nah yang ini belum kita isi, masih dalam tahap
ini perbaikan air ya. Nah ini juga masih kecil, aeratornya juga kecil karena ini belum termasuk sistem biofloc. Ini hanya pembesaran, nanti kita sortir lagi dan akan kita pilih sortiran yang masuk dalam sortiran ya. Sedangkan untuk aeratornya saya menggunakan supercharger AMR 500. Nanti mudah-mudahan kita bahas lebih lanjut soal ini. Ini menggunakan ini adalah untuk cadangan kalau mati lampu. Saya tidak menggunakan genset lagi karena tidak mampu untuk menarik dinamo satu HP ini. Oke. Kembali lagi pada pembahasan kita, yaitu tentang hasil maksimal untuk biofloc. Dari ukuran 2 jari itu bisa panen sekitar 2 bulan dengan ukuran 7, 6, bisa juga 5 sekilo ya. Boleh percaya boleh tidak, cuma itulah kenyataannya. Yang penting harus dijaga benar-benar dari airnya, dan aeratornya harus tetap kuat, tidak boleh ada mati barang 1 jam, tidak boleh itu karena akan merusak air itu.